Waalaikumsalam Pak Tutu, silakan masuk. Monggo. Bagaimana kabarnya Pak Tutus hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Pak juga sehat. Alhamdulillah Pak Tutus, saya juga sehat walafiat. Pak Tutus, hari ini kita akan melanjutkan supervisi akademik dengan tujuan untuk membantu Pak Tutus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Apa yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, Pak? Jadi rencananya Pak, tujuan pembelajaran saya kali ini adalah yang pertama agar peserta didik menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan, dan yang kedua Pak, agar peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah selaras dengan capaian pembelajaran? Insyaallah sudah selaras. Apa model pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini? Nah, model pembelajaran yang rencanakan saya gunakan ini adalah PJBL Pak, jadi Project Based Learning. Iya. Lalu metode pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai? Untuk metode Pak, yang pertama saya membuat metode observasi, yang kedua adalah metode tanya jawab, yang ketiga adalah diskusi, kemudian adalah presentasi nantinya. Baik, apa media pembelajaran yang akan Bapak gunakan untuk mencapai kedua tujuan tersebut? Untuk masalah media pembelajaran Pak, di sini saya akan menggunakan PowerPoint sementara untuk memaparkan kegiatan dan materi pembelajaran yang akan menayangkan animasi terkait materi rantai makanan. Selain itu Pak, saya juga menyediakan alat dan bahan untuk membuat diorama ekosistem tertentu secara kelompok nantinya. Nah, seperti gambar hewan, tumbuhan, kemudian dari kardus bekas, tusuk gigi, juga ada lem dan gunting. Gitu Pak. Bagaimana Pak Tutus menilai ketercapaian tujuan belajar siswa? Nah, kalau untuk ketercapaian Pak, di sini saya akan mengatakan sistem kognitif nantinya untuk menilai pemahaman siswa dalam menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem secara lisan nantinya. Sedangkan untuk menilai motornya Pak, nanti dan efektif siswa dalam kegiatan diskusinya dan penugasan buat diorama ekosistem. Itu ada. Baik. Bagaimana cara menerapkan asesmen tersebut? Nah, untuk asesmennya kita menggunakan asesmen kognitif Pak, karena dari yang tadi ya, seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi, secara lisan, jadi reflektif. Hal ini untuk mengetahui sejumlah mana pemahaman siswa terhadap materinya nanti. Sedangkan untuk sistem psikomotor dan efektifnya Pak, saya menggunakan lembar observasi pada waktu siswa berdiskusi nantinya, berkolaborasi dengan diorama ekosistem itu nantinya. Baiklah Pak Tutus, kita sepakat hari ini ya, yang saya observasi berkaitan dengan penerapan model pembelajaran ya. Iya, siap. Baik Pak Tutus, semangat. Ya. Alhamdulillah Pak Tutus sudah selesai diobservasi supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan supervisi akademik ini? Alhamdulillah Pak, dengan supervisi akademik saya merasa lega, plong Pak, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah semua tujuan observasi sesuai kesepakatan tadi yang sudah tercapai? Saya rasa semua sudah tercapai Pak, sesuai dengan tujuan observasi tadi. Baiklah. Apakah siswa sudah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Pak Tutus rumuskan? Untuk siswa, saya kira sudah. Anak-anak sudah menganalisis hubungan antar makhluk hidup dengan baik. Itu kayaknya nampak di situ Pak. Baik. Bagian mana yang menunjukkan keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran? Untuk yang tingkat keberhasilan siswa, anak-anak mampu membuat diorama ya Pak. Jadi anak-anak mampu membuat diorama ekosistem tertentu yang kemudian dipresentasikan untuk menceritakan rantai makanan Pak di situ yang ada pada ekosistem yang tergambarkan dalam diorama.
bagian mana yang Pak Tutus rasakan yang masih perlu ditingkatkan atau mungkin yang belum Pak Tutus lakukan tadi? Kalau yang belum sepertinya Pak, di bagian kerjasama dalam kelompok itu. Jadi karena tadi ada satu kelompok yang saya amati kerjasamanya masih kurang Pak. Oleh karena itu ada yang aktif dan ada yang kurang aktif dan ada yang mungkin malah terlalu aktif Pak gitu. Iya. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam bekerja kelompok secara merata ya, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tentunya saya selalu memonitor Pak, kerjasama anak-anak dalam kelompok, mengarahkan mereka untuk dapat bekerja sama dengan kelompok, serta membagi tugas dan saling membantu. Kira-kira kapan Pak ini rencana tersebut akan dilakukan? Bahwa tentunya di kesempatan yang akan datang Pak, meski mata pelajaran yang berbeda, tapi tetap dengan kegiatan kelompok dan. Terima kasih Pak Tutus, hari ini telah melaksanakan supervisi akademik dengan baik. Pak Tutus sudah berusaha semaksimal mungkin mengaktifkan siswa dalam bekerja kelompok. Memang dalam penerapan model PJBL ini guru harus selalu memantau keaktifan siswa dalam bekerja di kelompoknya. Kalau tidak dipantau, mereka akan terbiasa dengan sikap pasif Pak, dan menggantungkan tugasnya pada temannya, sehingga siswa yang pasif tidak paham akan materi pelajaran yang dipelajari. Sama-sama Pak, terima kasih juga telah membantu saya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Semoga nanti dengan adanya kegiatan ini anak-anak bisa kegiatannya meningkat. Saya rasa percakapan kali ini sudah cukup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.